Mohon maaf belakangan video ini juga nggak ada banyak yang nyariin, tapi mohon maaf banget nggak bisa jelasin di DM masing-masing, jadi bisa di sini minta maaf. Jadi buat teman-teman semua di sini juga minta maaf semuanya. Makasih udah berkembang bersama selama 1 tahun. Makasih banget. Jujur ini berat banget, tapi ini keputusan yang harus diambil gitu. Kita opening dulu kali ya. Yo, what's up ladies and gentlemen, back again with me Ghazari. Oke, pertama-tama gue sorry banget ke kalian yang udah mungkin ada yang nunggu gue upload video, mungkin juga nggak ada yang nunggu, jadi ya sorry lah. Ya, intinya buat yang nunggu sorry banget karena gue udah akhir-akhir ini lagi sibuk banget, jadi jarang banget upload di channel ini. Tapi untuk yang pertama kali mampir ke channel ini, gue ucapin terima kasih dan jangan lupa juga untuk subscribe tentunya. Oke lah, nggak usah basa-basi. So guys, jadi kita mendapat kabar yang sangat amat apa ya nyebutnya? Ada 2 sisi sih, bisa negatif bisa positif. Kalau misalkan negatifnya mungkin kayak ya Rama resign. Kalau misalkan positifnya ya Rama menempuh jalan baru yang mana mungkin insya Allah itu yang terbaik menurut dia. Dan kita juga sebagai teman selalu mendoakan gitu kan, semoga jalan yang dipilih itu adalah jalan yang terbaik gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian nonton video ini, kalian abis nonton video Bang Utap yang Rama kreatif Bang Utap itu resign. Dan menurut gua nggak pengen jelasin panjang lebar sih, karena di videonya Bang Utap pun itu udah jelas, udah detail, nggak ada yang ditutup-tutupin. Karena ya pure kalau misalnya kalian lihat dan dengar ucapan dari Rama dan Bang Utap, ya Bang Utap udah ngasih solusi terbaik. Contoh Rama kan kayak, Bang gue pengen resign gini-gini. Bang Utap udah coba nego gitu kan, karena kan awalnya kan yang tadi Bang Utap bilang Bang Utap nggak ikhlas kan, tapi karena Rama menjelaskan gitu kan maksud dan tujuan dia, jadi ya udah gitu kan. Tadi Rama ngomong kayak dia mau nerusin usaha bapaknya, dan bulan apa tadi dia bilang dia udah pernah mencoba kabur dari masalah ini, tapi ternyata itu bukan pilihan yang bijak menurut dia. Dan akhirnya tanggal 21 Juni dia berani ngomong gitu ke Bang Utap, ya Bang, gue pengen selesai masalah gue pengen ngambil keputusan yang gue ambil, gue pengen lanjutin usaha bokap gue gitu kan, dan resign dari Anjay Team. Yang mana menurut dia ini berat gitu kan, karena Anjay Team kan udah kayak keluarga kedua dia gitu kan. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke videonya, gue pengen ngasih tau ke kalian kalau misalkan gue tuh lagi suka banget sama suatu produk, yaitu body care dari Scarlett. Ya kenapa gue suka banget sama ini produk? Karena jujur aja kulit gue lebih cerah, lebih halus, lebih wangi juga. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu apa aja, jadi ini adalah body scrub dari Scarlett yang pomegranate. Dan juga ada brightening shower scrub yang wanginya tuh wangi timun, cucumber gitu kan. Dan juga ada body lotionnya yang Jolly. Gue pakai yang Jolly karena ini wangi banget, enak juga dan bikin cerah anyway. Dan semua body care dari Scarlett ini udah mengandung vitamin E dan ada glutathione juga. Dan juga bisa membuat kulit kalian menjadi cerah dan juga semakin lembut dan halus tentunya. Oke, jadi gue pengen ngejelasin kalian bagaimana sih tahap-tahap biasa gue pakai kalau misalkan gue mandi sampai gue selesai mandi. Jadi untuk yang pertama, gue biasanya pakai body scrubnya dulu di badan gue, di tangan gue, pokoknya di sekujur tubuh. Jadi kalian bisa lihat teksturnya bener-bener halus dan juga wangi banget. Ini bener wangi banget sih, gue gak nyangka sih sampai sewangi ini. Dan abis itu biasanya gue pakai shower scrub yang timun, brightening shower scrub ini enak banget, bener-bener enak banget, lembut juga, halus, dan juga ini udah mengandung vitamin E tentunya. Dan sekali lagi ini tuh wangi banget sumpah guys. Nah ketika gue udah mandi, udah bersih, udah wangi, gue selalu menggunakan body lotion dari Scarlett yang Jolly. Ini tuh enak banget, dan gak lupa ini juga udah mengandung vitamin E. Ini tuh bener-bener halus, dan ini tuh bisa mencerahkan kulit kalian dan menghaluskan kulit kalian. Jadi gue selalu pakai ini guys. Dan untuk bagian body lotion kalian bisa lihat di atas itu ada penguncinya, jadi nggak gampang tumpah dan nggak gampang berceceran. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin tas itu nggak akan kemana-mana dan nggak akan berceceran juga. Jadi gue sangat menyarankan ke kalian kalau misalkan kalian mau kemana-mana, pengen mencerahkan juga dan pengen bikin kulit kalian lebih halus lagi, kalian wajib pakai 3 produk Scarlett ini, body scrubnya, shower scrubnya, dan juga body lotionnya juga. Oke guys, dan menurut gue harganya tuh cukup murah, cuma 75.000 per item. Gokil 75.000 itu bisa dipakai berhari-hari loh. Kayak gede gitu lah produknya, dan yang pasti bermanfaat. Gue paling suka pakai body lotionnya yang ini nih, yang Jolly, karena ini enak banget wanginya. Dan menurut gue apa ya, gue tuh suka banget sama bau sesuatu yang enak. Dan kalau misalkan gue udah suka, gue nggak bakal kemana-mana dan nggak bakal ganti produk lain lagi gitu. Jadi gue pakai yang ini karena ini benar-benar yang enak. Kalau misalkan kalian pengen sama kayak gue, kalian bisa pakai yang Jolly, Scarlett yang Jolly. Oke guys, dan kalau misalkan kalian pengen beli, kalian langsung klik link di deskripsi guys. Gue udah cantumin IG-nya, WhatsApp-nya, link Shopee, segala macam udah gue taruh di deskripsi. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Lanjut.
video resign ini diupload tanggal 22 Juni jam 1. Gue lupa jam 1 pokoknya. Dan sebenarnya syutingnya itu tanggal 21 Juni, itu hari Senin. Nah, hari Senin tuh kita lagi abis nge-gym lah, pokoknya kan datang jam 7 pagi kita nge-gym apa segala, kayak ngangkat beban gitu-gitu, barbel apa segala. Terus tiba-tiba di situ emang Rama kurang fokus sih. Gue jujur aja gue ngeliat kayak, Rama kenapa nih? Mungkin ada feeling yang pengen diungkapkan atau gimana, gue gak ngerti. Yaudahlah, bodo amat, gue tetap pengen ngangkat beban segala macem. Dan pas gue mandi, ternyata dia ngobrol sama Bang Utap. Gue gak ngerti ngobrolin apaan. Ya terus kayak dia jam berapa, jam 10 atau jam 11 dia cabut. Gue kan lagi ada editan juga kan, jadi kayak, Bang cabut bang. Oh iya, gue gak nanya, ya udah. Oh iya, hati-hati gitu. Terus Bang Utap ngomong ke anak-anak semuanya gitu. Nanti malam Rama mau kesini, kita sekalian makan-makan ya. Gue kenapa emang? Ya anak-anak nggak dijelasin sedetailnya. Ya cuma pengen ngomong kayak nanti malam Rama kesini, kita makan-makan apa segala, happy segala macem. Dan ya udah, karena kebetulan itu lagi padat banget sih, maksudnya syuting, edit apa segala itu padat, jadi nggak terlalu di bawah pikiran banget gue. Kayak ya udah gue edit segala macem. Malam pun tiba, ya baru dah ini syuting ini. Ya udah kali ditaruh kamera segala macem, kita ngobrol, benar-benar nggak di brief apa segala. Kata gue, kenapa makan-makan gitu kan. Ya kalau gue sih makan-makan ya hayu aja gitu, namanya gratis kan. Tapi ternyata Rama resign dengan alasan yang kayak gini. Menurut gue satu sisi keren sih, maksud gue kayak lu bisa ngungkapin apa yang lu pendem selama ini. Kayak, bang gue pengen ngambil keputusan, gue resign dari sini karena gue pengen lanjutin usaha bokap gue gitu. Keren sih. Dan gue jadi banyak belajar juga kalau misalkan mungkin gak banyak orang yang kayak pengen, ya lu udah nyaman di suatu kerjaan tapi lu ngambil keputusan untuk melanjutkan usaha bokap lu. Itu bener-bener apa ya, gue kalau misalnya jadi dia, jujur gue gak bisa sih kayak, yaudah gue di sini aja dianjaitin karena gue nyaman juga ya. Tapi kerjaan bokapnya ini mungkin nggak ini ya, maksudnya nggak ada yang tanggung jawab lagi mungkin, karena kan dibilang di sini kayak Rama tuh anak satu-satunya gitu. Ya gue nggak bakal resign dan lanjutin usaha bokap gue sih mungkin ya. Tapi Rama dia resign, dia keluar dari zona nyamannya, terus dia malah ngambil keputusan yang benar-benar keluar dari zona nyamannya, itu melanjutin usaha bokapnya. Gokil sih. Jujur aja sih kalau menurut gue tuh Rama tuh orang yang paling ini sih menurut gue, orang yang paling pekerja keras. Karena ini gue bukan menjilat ataupun gue pengen muji dia, tapi karena gue ngomong sesuai fakta aja gitu kan. Kalian pernah dengar gak? Kerja aja terus, kalau belum mimisan mah jangan berhenti. Ini Rama mimisan guys, Rama mimisan, lagi kerja mimisan. Kenapa Rama mimisan? Gue pikir-pikir ya, kenapa ya dia mimisan, atau emang dia punya penyakit atau apa yang lain-lain dari zaman dulu, atau terus akhirnya ke bawah sampai sekarang atau gimana. Terus gue mikirnya ini mikir kayak goblok-goblokan dalam kepala gue gini kayak, oke, ini channel kan ada banyak ya. Bang Utap ada 2 channel, Kak Utap sama Gusa Kode. Kak Indira punya 2 channel, Indira Kalisa sama Indira Kalisa TV. Bang Pin punya channel 1, Alika punya channel 1. Tuh berapa tuh? Bang Utap 2, Kak Indira 2, Bang Pin, Alika ada 6 channel. Kreatif cuma 1 loh. Rama yang megang semua, masih bisa nge-handle itu semua. Kalau ditanya, Ram, lu berat gak sih sebenarnya kerja kayak gitu? Enggak sih, biasa aja, karena gue enjoy. Dan gue akuin emang kerjanya juga enjoy, dan dia nggak kelihatan keteteran juga. Jadi kayak ya udahlah, ya kalau misalkan happy sama kerjanya ya biarin gitu kan. Terus tiba-tiba, oh ya guys, gue nggak ngomong kalau misalkan Rama tuh keteteran atau gimana sampai akhir di mimisan ya, enggak. Maksudnya kayak dia tuh, maksudnya gue pengen ngasih unjuk kalau misalkan dia tuh ya pekerja keras gitu, dan kalau misalkan gue di posisi dia pun gue ya nggak yakin kalau misalkan gue bisa jadi kreatif pegang 6 channel, itu berat loh. Terus kayak selain dia pekerja keras, dia tuh kayak bener yang kayak dibilang sama anak-anak di dalam video ini, kalau misalkan dia tuh kayak meskipun itu bukan job dia, ya kalau misalkan dia lagi kosong atau apa ya dibantuin gitu kan. Mau ngapain, misalkan dia lagi nggak ada kerjaan nih, misalkan oke, Kak Indira udah dibantuin sama dia, Alika segala macam udah, tinggal Bang Utap nih misalkan. Bang Utap kan kalau syuting kan challenge kayak rame itu kan, butuh effort yang kayak angkat lighting apa segala. Jujur aja dia bantuin loh, kayak gue pengennya set kayak gini nih, misalkan gue ngomong kayak gitu ke Indra, misalkan Indra siapin kamera ya, lampunya gini. Gue misalkan lagi nyiapin kamera, nyiapin memori, baterai apa segala. Nah, Indra yang ngangkat lampunya segala macam. Nah, si Rama juga bantuin kayak ngangkat lampu apa segala. Ini sebenarnya bukan tugas dia, tapi gue ngeliat dari satu sisi kalau misalkan dia tuh ada rasa kayak ya ini channel gue, ya gue kalau misalkan gak ngomong apa ya gue bantu, walaupun ini bukan tugas gue sebetulnya. Menurut gue kayak gila, ada ya orang kayak gini ya. Dan yang terakhir sih, ini menurut gue gila banget sih. Di satu sisi dia udah kerja keras, dia udah padat banget kerja, dia udah benar-benar gila banget kerjanya. Tapi timbul pertanyaan lagi nih, saat dia resign
atau saat dia lulus, kita nyebutnya gitu kan, para ya ini bukan perpisahan tentunya karena ini kelulusan gitu kan. Posisi kreatif kosong kan, dan Rama tuh udah kayak ninggalin legacy banyak banget. Dia buat inilah, buat itulah, buat bikin apa ya, konten inilah, bikin konten itulah, terus kayak ngisi kekosongan yang ada gitu kan, channel banyak yang diurus. Nah kalau misalkan kreatif nanti pengen dicari lagi, kita minimal cari yang sama kayak Rama atau mungkin lebih kayak Rama, dan itu pasti bakal susah banget sih. Nah, dan gue punya challenge nih untuk kalian yang merasa kreatif di bidang media sosial gitu, kayak bikin konten apa segala macem, bikin konten di YouTube, kayak mungkin ada ide juga buat konten Instagram, Autab segala macem gitu. Kalian komen di bawah kalau misalkan kayak, bang gue ready nih, gue bersedia nih, gue kayak cocok nih, gue adalah gue adalah calon yang pas karena gue ngerasa gue tuh kreatif banget. Gue ngerasa Rama adalah gue gitu kan, gue bisa kreatif seperti Rama. Kalian bisa komen di bawah guys, nanti bisa gue ajuin ke Bang Uta. Oke, intinya gue nggak ada apa ya, maksudnya nggak gini. Sedih mah sedih, tapi gue menghargai sama keputusan Rama yang ngambil keputusan untuk resign dan melanjutkan usaha bokapnya. Dan gue juga nggak ada masalah juga sama Rama karena menurut gue sebuah perpisahan itu adalah suatu awal untuk menjadi suatu kebahagiaan. Anjas, gila. Gue sorry, gue gak ngerti gue ngomong apa. Tapi intinya sama-sama kita doain Rama lah, semoga Rama sukses dan ya sukses sih di bidang yang dia ambil gitu, di jalan yang dia pilih. Dan jangan sedih, jangan risau, jangan khawatir karena channel Autab tetap bakal lucu juga, tetap bakal bisa menghibur juga. Karena ya masih ada personel yang lain yang lebih lucu mungkin, yang bisa lebih menghibur. Wah, ada WhatsApp. Oke guys, jadi mungkin segitu aja videonya. Dan gue jarang banget sih ngomong ini. Jangan lupa klik subscribe. Karena ya jujur aja kalau misalkan ada yang subscribe, ada yang nonton, ada yang like, ada yang komen segala macam, gue bakal semangat sih bikin videonya. Karena gue ngerasa anjay ada yang nungguin nih gue upload video. Gila. Jadi ya gitu guys, don't forget to like, comment, subscribe. And my name is Egy Azari. I'm signing out, peace.